Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kemarin waktu saya mendatangi pasien saya di Renon, itu saya iseng-iseng mengumpulkan tulisan tangan anak-anak satu komplek. Itu dapatlah saya 6 kertas, 6 gaya tulisan, 6 orang berbeda. Dan dari tulisan tangan ini saya akan menganalisa kepribadian dan bakat dari masing-masing anak ini ya. Oke, di antara 6 gaya tulisan ini, tulisan yang paling kecil adalah yang ini. Baik, nama saya Khair, cita-cita jadi orang kaya. Tulisannya yang paling kecil. Dan tulisannya yang besar ini si Alma. Ukuran tulisan yang kecil adalah tingkat konsentrasi. Jadi tulisan yang kecil ini bisa belajar dalam durasi yang lama. Kalau belajar membaca itu bisa berjam-jam. Sedangkan tulisan yang ukurannya besar seperti ini, aku Alma, cita-citaku orang kaya, aku suka makan mie. Zodiakku Pisces, yang suka makan junk food dan lambang Pisces ikan. Juga yang ini, aku Zahra, cita-cita ingin menjadi apa saja, gak tahu. Ini juga sama nih, aku Dara. Jadi dari 6 tulisan, ini tulisan yang kecil nih, yang ini dia. Ini kecil dan ini lumayan kecil juga. Tapi ini paling kecil. Jadi kemungkinan besar yang bisa belajar durasi lama ini yang ini dia. Karena tulisannya kecil. Sedangkan ukuran tulisan yang besar ini lebih ke learning by doing. Belajar lewat langsung praktek ya, memperhatikan, melihat, mendengarkan, mencoba, bisa gitu. Belajar sambil bermain. Nah, ini pemilik tulisan yang ukurannya besar-besar. Kemudian di sini yang tulisannya cenderung lurus ya, cenderung dari baseline kiri ke kanan itu lurus. Ini sama, ini juga nih, ini cenderung stabil, ada nurunnya dikit ketika kata nama, tapi ketika di ujung dia naik ya, sama ini. Nah, ini sangat stabil nih, dari awal naik. Ini anaknya periang, ini periang, ini lumayan periang, tapi ini sangat stabil, emosinya sangat stabil si anak ini. Namaku Hilman, cita-cita jadi arsitek. Kemudian tulisannya yang sangat lurus ya, ini menunjukkan emosi yang sangat stabil, tidak pernah mengeluh, tidak suka ngambekan. Ini juga lumayan. Beda cerita dengan tulisan yang menurun ya, ini kayak ini. Zodiak, kata zodiak kan turun ke bawah ya. Food, nah, kayak aku, nah, ini kan ke bawah ya. Ini menunjukkan suasana hati yang mudah turun ya, mudah ngambek gitu, mudah sedih gitu, mudah kecewa gitu. Kalau yang ini tulisan ini, nah ini Zafir ini anak masih kelas 1 SD ya. Ini walaupun di kertas menggunakan garis, tulisannya naik turun juga ya, naik turun. Jadi suasana hatinya susah ditebak. Jadi mudah senang, mudah sedih, mudah bahagia, mudah ngambek juga. Nah, ini yang Dara tulisannya naik. Nah, naik ya. Aku Dara, cita-cita aku jadi member JKT48. Ini tulisannya naik ya, naik. Jadi dia cenderung gembira, periang. Apalagi tanda tangannya gede. Tanda tangan gede ini percaya diri. Nah, kalau Alma juga ini tanda tangannya gede, dia percaya diri. Kalau di sini si Zahra ini tanda tangannya kecil, jadi cenderung pemalu ya, pemalu, pendiam. Kalau si Zafir ini tanda tangannya jelek tapi ukurannya sedang, jadi percaya dirinya lumayan lah, lumayan. Nah, kalau si Khair ini tidak ada tanda tangannya ya. Oke, kemudian dilihat dari spasi tulisan yang dekat. Spasi tulisan yang dekat ini ada 2, yaitu si Hilman. Dari kata halo, namaku, ini jarak antar kata satu ke kata kedua ini dekat.
menandakan bahwa si Gilman ini mudah akrab dengan orang baru. Sama Dara juga ini spasinya dekat, jadi nyaman. Si ini juga nih, si Zafir juga ini spasinya dekat sekali, jadi cenderung tidak pilih-pilih kawan, mudah dekat, mudah akrab. Nah kalau yang ini, yang si Khair ini spasinya jauh ya, spasi jauh ini cenderung pemilih ya, pemilih dalam berteman. Dia pilih dulu, kayaknya orang ini asik, oke lah aku main gitu. Kalau orang ini kurang asik ya nggak begitu, kurang asik mainnya, kurang asik begitu. Nah kemudian si perhatian saya pada Zahra ini baseline ya, baseline lagi ini jauh ya, apalagi baris kedua itu menjauh dari baris pertama. Ini Zahra, kemarin saya tanya kepada tetangganya, apa Zahra ini orang tuanya tidak harmonis? Katanya tidak, orang tuanya harmonis. Tapi karena Zahra ini dari kecil, kecilnya itu tumbuh di lingkungan toko ya, jadi aktivitasnya itu dari balita, dari bayi itu cuman di toko saja dan kurang puas dalam main ya. Jadi dari psikologisnya, dari alam bawah sadarnya itu ada sesuatu yang hilang ketika dia masih balita. Itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang bahagia, sehingga kurang damai dengan masa lalunya. Dan Zahra ini anaknya pendiam. Dibaliknya juga ini ada tulisan ya. Nah tulisannya juga sama, apa, baris keduanya juga itu menjauh dari baris pertama, jadinya cenderung seperti kurang menyukai masa lalu gitu, kurang menyukai masa balitanya, kanak-kanaknya. Itu dari penjelasan ilmu grafologi. Beda cerita sama si ini, si Dara nih baris kedua ketiga dia di bawah baris pertama kan. Si Alma juga nih, Alma baris kedua kan ke bawah nih ya, dia damai dengan masa lalunya. Oke, apalagi ya, dan semua anak ini tidak lupa memberikan tanda titik pada huruf I. Semua huruf I nya dikasih titik. Ini anak-anak ini ingatannya cenderung bagus ya, cenderung bagus. Tulisan yang menekan ini ada di ini. Zahra ini cenderung menekan, si Alma ini lumayan menekan. Jadi kalau menekan itu cenderung emosi ya, cenderung emosionalnya cenderung tinggi. Tapi agak sulit ditebak memang untuk si Zahra ini, dikarenakan apa, anaknya pendiam, tidak banyak bicara, nampaknya fisiknya juga lemah, tapi sebetulnya punya energi yang besar ya. Jadi si Zahra ini harus mengeluarkan energinya untuk berolahraga setiap harinya, supaya emosionalnya itu supaya keluar ya, supaya tidak menjadi beban, supaya nyaman, supaya tidak stres begitu. Oke, nampaknya itu dulu ya kawan-kawan ya, penjelasan dari 6 gaya tulisan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.